Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar dengan semangat. Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini, karena setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya ingatkan kembali, mari kita biasakan untuk duduk dengan rapi, siapkan alat tulisnya, buku catatannya, dan fokuskan perhatian ke depan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin tahu dari anak-anak, dari teman-teman, apakah masih ada yang ingat apa itu definisi dari makharijul huruf? Jika ada, angkat tangan dan sampaikan pendapatnya tentang definisi makharijul huruf itu. Siapa? Oke. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kita tadi itu benar ya. Bahwasanya makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah ketika diucapkan, yaitu dari bagian-bagian mulut, tenggorokan, dan bibir, sehingga kita dapat membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Baik, itu sedikit mengulas terkait pembahasan kita pertemuan pekan lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian atau bagian-bagian dari makharijul huruf. Makharijul huruf. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya secara am atau secara umum makhraj itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada al-jauf, yang kedua ada al-halq, yang ketiga ada al-lisan, yang keempat ada asy-syafatain, dan yang kelima itu ada al-khayshum. Oke. Jadi secara am atau secara umum makhraj itu terbagi menjadi 5. Ada al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khayshum. Baik. Nah, namun pada pagi hari ini kita hanya akan membahas dua bagian saja. Yang pertama al-jauf, dan yang kedua al-halq. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas di dua makhraj ini. Karena kenapa? Kalau kita membahas kelima makhraj tersebut,
maka waktu tidak akan memadai karena waktu kita hanya beberapa jam kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ada yang tahu nggak arti dari al-jauf itu? Ada yang tahu nggak? Oke, al-jauf itu artinya rongga mulut atau rongga tenggorokan. Rongga mulut atau tenggorokan. Rongga mulut atau tenggorokan. Nah, dari al-jauf ini ada 3 huruf hijaiyah yang keluar dari al-jauf. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Nah, dari ketiga huruf ini itu dia keluarnya di al-jauf, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Nah, untuk alif itu dia bisa kita kasih contoh qala. Ada huruf alif mati, ada huruf yang berharokat fathah, setelahnya ada alif. Kemudian ada waw, kita kasih contoh yakulu. Nah, yakulu sama halnya dengan yang pertama tadi, tapi dia alif, tapi ini waw. Kemudian yang ketiga kita kasih contoh qila. Dan ketiga contoh ini cara bacaannya itu ketika kita membacanya qala, yaqulu, qila. Jadi qala itu kita bacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham ya? Tadi kan kita telah membahas bagian yang pertama yaitu al-jauf ya. Tadi ada 3 hurufnya, ada hamzah, waw dan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu al-halq. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak apa arti dari al-halq itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada coba angkat tangan dan jawab. Oke. Nah, itu benar ya apa yang disampaikan oleh saudari Dinda. Bahwasannya halq itu artinya tenggorokan. Tenggorokan, bukan tenggo ya. Tapi tenggorokan. Nah, maka huruf al-halq adalah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan, yaitu dari bagian-bagian dari saluran suara manusia, mulai dari pangkal hingga atas tenggorokan. Para ulama tajwid menyebutkan bahwasanya huruf-huruf halq itu ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Nah, ada yang tahu nggak ke-6 huruf tersebut? Ada yang tahu? Oke, yang pertama apa? Yang pertama itu ada hamzah. Yang kedua ada ha. Yang ketiga ada huruf ha.
Yang keempat ada huruf ain. Yang kelima ada huruf kha. Dan yang keenam ada huruf ghain. Nah, keenam huruf ini itu keluarnya di tenggorokan atau di al-halq, di tenggorokan. Nah, namun keenam huruf ini memiliki tempat keluarnya masing-masing. Memiliki tempat keluarnya masing-masing. Nah, dari sini kita dapat membagi tiga bagian. Yang pertama itu aqsa halq. Yang kedua ada wastun halq. Dan yang ketiga ada adna. Apa artinya aqsal halq? Itu artinya pangkal. Aqsal itu pangkal. Aqsal halq pangkal tenggorokan. Wastun halq itu tengah tenggorokan. Dan yang ketiga ada ujung adnal halq atau ujung tenggorokan. Nah, sebelum kita mulai ke huruf-hurufnya, kita sepakati dulu yang mana itu pangkal, tengah, dan ujung. Nah, jadi yang pangkal itu bagian paling sini, dekat dada. Ini namanya pangkal tenggorokan. Dan yang di sini itu tengah tenggorokan. Dan yang namanya ujung tenggorokan itu yang paling ujung di sini. Bukan ini, tapi yang ini, gitu. Nah, untuk aqsal halq itu dia memiliki dua huruf, yaitu ha dan hamzah. Nah, kedua huruf ini itu keluar dari bagian paling dalam tenggorokan, dekat dengan rongga dada. Suaranya terdengar paling dalam dan berat. Nah, kemudian yang kedua itu wastun halq. Dia juga memiliki dua huruf, yaitu ha dan ain. Nah, huruf ini juga keluar dari bagian tengah tenggorokan. Antara pangkal dan ujung. Jadi dia di tengah-tengah, di antara pangkal dan ujung tenggorokan. Dan dia itu suaranya terdengar lebih ringan daripada yang pertama. Dia lebih ringan. Misalnya ha ain. Kalau ini ha dan hamzah. Kemudian bagian yang ketiga itu adnal halq atau ujung tenggorokan. Dia juga memiliki dua huruf, yaitu kha dan ghain. Nah, huruf ini keluar dari bagian ujung tenggorokan, dekat dengan pangkal lidah dan langit-langit belakang. Suaranya agak bergema atau kayak orang ngorok gitu. Misalkan kha ghain dan ghain. Nah,
ketika kita mengucapkan huruf ini, jadi mereka itu memiliki sifatnya tersendiri. Nah, ketika kita mengucapkan huruf kh itu di sini tuh agak gemetar gitu. Kh kayak orang ngorok. Nah, kayak gitu. Ada yang ditanyakan nggak terkait pembahasan kita yang kedua ini? Atau ada yang belum dipahami atau dimengerti? Ada yang ditanyakan? Oke. Mungkin dicukupkan sekian. Semisal dari teman-teman sudah paham dan sudah mengerti pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bagian-bagian dari makhrajul huruf. Nah, tadi kita telah membahas makhraj secara am atau makhraj secara umum. Dan tadi kita telah sampaikan bahwasannya makhraj secara umum itu ada 5. Ada al-jauf, ada al-halq, ada asy-syafatain, ada al-lisan, dan ada al-khayshum. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa kita amalkan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika belajar Al-Quran gitu, atau ketika kita membaca kalamullah, membaca Al-Quran, seperti itu. Baik, namun sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan siapa aja yang nggak hadir hari ini. Siapa yang nggak hadir? Oke, Wildan, Khanza, ada lagi? Siapa tadi? Farhan. Oke, berarti hari ini yang nggak hadir 3 orang ya. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri Bapak pribadi. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.